Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, warga kerajaan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah mulai melewati 11 bulan dan kita masuk ke bulan yang terakhir yaitu bulan Desember. Nah saudara, buat saya secara pribadi bahwa bulan Desember ini adalah bulan yang sangat spesial. Bukan karena dia terletak pada akhir tahun. Tetapi bulan Desember ini mengingatkan kepada kita bahwa ada seorang pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha besar. Dia rela menjadi manusia seperti saudara dan saya. Bahkan mati bagi kita di atas kayu salib. Bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa-dosa kita. Nah saudara, yang luar biasa sekali saudara. Bahwa Tuhan mati di atas kayu salib. Itu bukan karena kita baik, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Ini yang perlu harus kita selalu ingat. Ada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ada Tuhan yang rela mati untuk kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita menyerah atas permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke bulan baru. Tema bulan ini adalah advancing, yang artinya adalah moving forward or progressing, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bergerak maju. Nah saudara terkasih, hari ini kita akan belajar tentang iman. Iman ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Sebab tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan hanya dengan iman kita bisa terus bergerak maju dalam segala situasi. Nah saudara, perlu kita sadari bahwa ketika kita memiliki iman bukan berarti tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman tidak ada lagi pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetap akan ada pergumulan. Tetapi ketika kita memiliki iman, kita terus bisa bergerak maju sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi. Saudara terkasih, Tuhan Yesus mau kita, saya dan saudara, terus bergerak maju. Tidak pernah menyerah untuk apapun yang kita hadapi. Kita bisa baca bersama dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, kepada para muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa saudara? Iman sebesar biji sesawi saja. Nah saudara perlu kita ketahui bahwa biji sesawi itu kecil sekali. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah saudara, di sini kita bisa belajar. Ketika ada gunung persoalan, ketika ada gunung pergumulan, kita temui dalam kehidupan kita. Untuk menyelesaikannya, kita butuh iman. Jadi iman ini tidak meniadakan gunung persoalan. Iman ini memampukan kita menaklukkan gunung persoalan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Iman saudara dan saya
itulah yang akan menaklukkan pergumulan kita, permasalahan kita. Seperti yang kita hadapi sekarang ini. Semua orang menghadapi yang namanya pandemi. Dan segala akibat yang ada di belakangnya. Tetapi dengan iman, lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Iman adalah dasar atau pondasi. Ya, iman adalah dasar atau pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, saudara terkasih, ketika seseorang membangun rumah di atas pondasi pasir, maka ketika ada badai, ketika ada gempa dengan mudah, rumah itu akan roboh. Harus dibangun di atas pondasi yang benar, yaitu batu karang yang teguh. Baru ketika ada gempa, dia akan tetap tegak berdiri. Ya mungkin ada retak sana atau sini, tetapi nggak roboh. Demikian pula hidup kita. Ketika hidup kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus, akan membuat kita ketika ada gempa ekonomi, gempa permasalahan, gempa pergumulan, kita akan tetap tegak berdiri. Walaupun memang tetap kita merasakan sakit, tetapi kita tidak akan sampai jatuh tergeletak, tidak akan sampai roboh. Orang yang memiliki iman akan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa dia akan menerima apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, sekalipun belum kelihatan atau sekalipun dia belum melihatnya. Itulah luar biasanya iman. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai iman ini dari Bapa kaum beriman. Siapa itu Bapa kaum beriman? Betul, Abraham, saudara. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Jadi, Abraham bisa taat karena dia memiliki iman. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini saudara, inilah iman saudara. Dia taat kepada Tuhan ketika Tuhan bilang, tinggalkan saudara-saudaramu, tinggalkan rumah orang tuamu, pergilah ke suatu negeri. Di mana? Ya pokoknya pergi. Abraham belum tahu kemana tujuannya, negeri mana yang akan dituju. Tetapi dia taat. Mengapa? Karena iman. Karena Abraham yakin sekali bahwa Tuhan yang ia sembah itu tahu yang terbaik buat dia. Tuhan yang pernah sembah tidak keliru. Dan ketika dia berjalan bersama Tuhan yang ia sembah, dia tidak mungkin kesasar. Pasti akan datang ke tempat yang tepat. Itulah iman. Nah, sekalipun Abraham tidak dapat melihat rencana Tuhan, ya, namun dia tetap memandang Tuhan. Jadi tanda orang beriman yang pertama adalah taat. Taat ini adalah buah saudara. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi nggak taat, itu patut dipertanyakan imannya saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham ini sangat diberkati Tuhan. Dia tinggal nyaman. Ketika Tuhan menyuruh dia keluar, dia langsung taat. Karena apa? Karena imannya. Dia punya pikiran, kalau Tuhan yang menyuruh, pasti akan lebih baik.
endingnya Tuhan. Endingnya bukan prosesnya, karena tidak ada proses yang enak. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 70 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara terkasih, tidak mudah bagi Abraham untuk dia taat kepada Tuhan. Karena berarti dia harus meninggalkan zona nyaman untuk memulai suatu yang baru. Tetapi dia taat. Mari cek dalam kehidupan kita. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Sudahkah kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara terkasih, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Nah saudara, suatu saat bangsa Israel ini ketemu jalan buntu. Ya, ketemu jalan buntu. Mengapa? Sebab di depannya itu laut yang luas, yaitu Laut Teberau. Sedangkan dari belakangnya prajurit Mesir itu mengejar hendak membunuh mereka. Kemudian yang terjadi adalah Musa berdoa dan Tuhan bilang angkat tongkatmu, dan itu yang dilakukan. Oleh karena ketaatan Musa, Laut Teberau terbelah. Kemudian bangsa Israel bisa berjalan melewati laut itu. Nah saudara, ini berbicara bahwa di dalam Tuhan selalu tersedia mujizat. Suatu yang sulit dinalar secara akal manusia. Sama seperti apa yang Yesus katakan tadi. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Ketika kita punya iman, kita bisa memindahkan gunung-gunung kita. Pergumulan kita. Nah kita perlu tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah nama di atas segala nama, betul? Tidak ada satu nama pun yang tidak bertekuk lutut di bawah nama Yesus, betul? Nah, permasalahan kita, pergumulan kita itu pasti punya nama, betul? Apakah itu penyakit, apakah itu keuangan, apakah itu hubungan, apa saja pasti punya nama. Nah, segala nama itu pasti di bawah nama Yesus. Kita tinggal bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan aku untuk melewati semuanya. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Itulah yang namanya mujizat. Kalau kita bisa melakukan sendiri tanpa bantuan Tuhan, itu bukan mujizat. Itu cuma kita kurang kerja keras. Kalau kita sudah kerja keras tapi kita nggak bisa, itu baru kita butuh mujizat. Ketika kita memiliki iman, tidak ada gunung masalah yang terlalu besar untuk bisa kita selesaikan. Ketika kita memiliki iman, tidak ada lautan masalah yang begitu luas dan begitu dalam yang tidak bisa kita selesaikan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang selalu siap memberikan kita pertolongan. Nomor 2, bukti bahwa kita beriman itu adalah apa? Tidak menyerah. Tidak pernah menyerah. Orang yang beriman itu tidak pernah menyerah. Sebab ia tahu bahwa apapun yang dialami
itu pasti tidak melebihi kekuatan dia. Bahwa apapun pergumulannya, bahwa itu pasti tidak melebihi besarnya Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau orang melihat, saya beriman, nah, tetapi orang itu sedikit-sedikit menyerah, itu juga patut kita pertanyakan imannya. Contohnya aja begini, bahwa untuk kita bisa ikut ibadah, sekarang kan harus melalui link, supaya kita dapat nomor tempat duduk. Nah, kalau hari Sabtu, hari Jumat, atau hari Kamis, sudah tidak mendapatkan link, kemudian menyerah, ya sudah pasti kita tidak bisa hadir di tempat ini. Tetapi orang yang punya iman, itu pasti akan tetap mencoba. Karena perlu kita ketahui bahwa kadang-kadang di saat-saat terakhir itu ada yang sudah mendaftar tetapi tidak jadi hadir karena ada berhalangan. Dan biasanya memberi kabar, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya berhalangan atau mungkin karena saya ada keperluan mendadak. Nah, orang yang beriman saya pasti bisa beribadah. Dia pasti akan terus mencoba dan mencoba. Dan ketika dia mencoba, pas baru aja orang yang di-cancel, dia mendapat. Betul? Ya. Mengapa dia terus mencoba? Ya karena dia beriman, saudara. Tapi tetap ada bagian yang dilakukan. Yaitu Pak, terus mencoba. Never give up, saudara. Ya. Tidak menyerah karena yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya. Kapan? Sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan dan tentu saja waktu kita, sudah siapkah kita mendapatkan apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita? Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, ini luar biasa sekali. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, secara manusia, secara teknologi, tidak ada dasar untuk berharap bagi Abraham untuk firman Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Apa? Yaitu menjadi bapa bagi banyak bangsa. Mengapa? Sebab Abraham waktu itu umurnya sudah hampir 100 tahun dan istrinya yang bernama Sarah itu sudah mati haid. Tidak mungkin punya anak. Tetapi Abraham tetap percaya dan berharap, tetap beriman, tetap yakin sekalipun sebagai manusia tidak ada dasar untuk berharap. Ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, telah mati haid. Enggak mungkin punya anak. Bagaimana mungkin bisa menjadi bapa bagi banyak bangsa, sedangkan anak saja belum punya. Saudara terkasih, imannya tidak menjadi lemah. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara iman dan umur. Umur boleh bertambah, fisik mungkin boleh bertambah lemah. Tetapi iman itu justru semakin kuat, saudara. Mengapa? Karena iman ini akan diperkuat oleh pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Janjinya yang pasti digenapi. Nah, itulah yang terjadi pada Abraham. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun tubuhnya sudah mulai lemah. Mengapa? Sudah 100 tahun. Mungkin jalannya sudah mulai pelan, saudara. Ada yang berumur 70 tahun di sini? Angkat tangannya. Oke. 60 tahun? Wah, mantap.
Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk yang 60. Saya percaya kalau ada di tempat ini, itu karena apa? Imannya tidak menjadi lemah. Iya saudara. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi percaya sekali. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Atau saudara terkasih, keyakinan Abraham, imannya yang tidak luntur, tetap beriman bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupannya. Ini membuat Tuhan memperhitungkan, diperhitungkan sebagai kebenaran, saudara. Abraham mungkin berpikir begini, Tuhan dulu selalu membuat mujizat padaku, ini juga pasti akan membuat mujizat lagi dalam kehidupanku. Semakin sulit, mujizatnya semakin besar. Betul? Iya. Kalau kita bisa menyelesaikan, itu namanya bukan mujizat. Iya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah saudara, kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya itu juga berlaku buat saudara dan saya. Ketika kita terus beriman tentang sesuatu yang secara manusia tidak mungkin terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, kata-kata ini, iman kita itu diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Semakin sulit kita menghadapi pergumulan, kita harus semakin kuat berdoa. Kita harus semakin percaya. Tinggal tunggu waktu. Aku akan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarku. Nah saudara, yang kita alami saat ini, kita semua merasakan betapa sulitnya akibat dari pandemi ini. Saudara, kita jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Ini saatnya bagi kita untuk kita justru mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan malah menjadi loyo, seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ini saatnya bagi kita untuk kita memberitakan kabar baik melalui kehidupan kita. Bahwa kita tidak pernah menyerah karena ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Nah saudara terkasih, saat ini saya mau mengajak untuk kita tetap bergairah. Kita tetap memiliki semangat hidup yang besar. Walaupun ada permasalahan di sekitar kita, itu bukan alasan bagi kita untuk kita kehilangan semangat, untuk kita kehilangan gairah. Sebab sebesar apapun masalah yang kita alami, ada Tuhan Yesus yang setia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.